Pemirsa, kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk mengikuti perkembangan terkini terkait dengan sidang perdana perceraian mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya di Pengadilan Agama Bandung. Sudah ada rekan Amrina Rida di sana bersama dengan juru kamera Eri Nugraha dan Muhammad Seto yang akan melaporkan perkembangan terkini dari Pengadilan Agama Bandung. Silahkan Amrina. Iya, Cama dan juga pemirsa, sidang perdana gugatan cerai antara Atalia Praratya, anggota DPR RI, dengan ataupun juga terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini baru saja selesai dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, di mana untuk sidang tadi dimulai sekira pada pukul 10 pagi begitu ya, dan hanya berlangsung dengan cukup singkat sekitar 30 menit begitu. Hal ini dikarenakan memang dari kedua belah pihak, baik itu dari Ridwan Kamil ataupun juga Atalia Praratya, mereka kompak sama-sama tidak menghadiri sidang perdana ini dan diwakili oleh kuasa hukum. Di mana untuk Ridwan Kamil sendiri tadi diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Wenda Alwi, dan juga untuk Atalia Praratya ini diwakili kuasa hukumnya yakni adalah Debbie Agus Friansa. Dan tadi kami pun juga sempat mengikuti sedikit bagaimana proses sidang perdana gugatan cerai kali ini, dan memang dikarenakan agenda awal adalah untuk mediasi, dan memang seharusnya apabila sidang perdana dan juga sidang mediasi ini maka kedua belah pihak harus hadir. Maka dari pihak tim majelis hakim begitu tadi memutuskan bahwa untuk sidang perdana ataupun juga mediasi pada hari ini pada akhirnya ditunda dalam kurun waktu 30 hari mendatang dan direncanakan akan dilaksanakan kembali yakni pada tanggal 21 Januari 2026 mendatang. Namun tadi dari majelis hakim mengungkapkan untuk pelaksanaan mediasi ini ada kemungkinan nanti bisa berubah tanggalnya ataupun juga bisa lebih cepat sesuai dengan kesiapan dari masing-masing pihak, baik itu penggugat yakni Atalia Praratya ataupun juga dari tergugat yakni Ridwan Kamil ataupun juga dari keputusan dari majelis hakim. Dan memang Camat dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari Pengadilan Agama Bandung Jawa Barat untuk gugatan dari Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil ini telah diterima dari Pengadilan Agama Bandung pada 10 Desember 2025. Tadi dari pihak Atalia ataupun juga dari pihak Ridwan Kamil memang tidak memberikan informasi secara eksplisit ataupun juga secara gamblang apa saja isi gugatan dan apa yang menyebabkan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil. Namun dari tim kuasa hukum Ridwan Kamil yakni Wenda Alwi begitu ya mengungkapkan bahwa rumor yang sempat beredar bahwa perceraian antara keduanya ini diduga dikarenakan adanya rumor yang sempat beredar antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Tadi Wenda Alwi sempat membantah hal tersebut dan hanya mengungkapkan bahwa gugatan cerai ini murni hanya dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga antara kedua belah pihak. Tentunya kita akan lihat lagi nanti 30 hari mendatang apakah dalam proses mediasi tersebut baik Atalia Praratya ataupun juga dari Ridwan Kamil hadir atau tidak dalam mediasi itu. Sementara demikian kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih Amrina Rida. Kita akan tunggu mediasinya dan bersama dengan juru kamera Eri Nugraha serta Muhammad Seto sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Jam 10 sudah pasti. Itu kliniknya 10.30. Saya tanya sudah kliniknya. Adu mulut terjadi antara penumpang dengan pihak maskapai. Lantaran penumpang harus menunggu selama 18 jam di Bandara Domi Edward Osok Sorong. Meski telah menunggu berjam-jam, mereka tetap tidak mendapat kepastian kapan akan berangkat. Penundaan panjang ini bermula dari adanya informasi cuaca ekstrim di Ambon. Angin kencang dan jarak pandang terbatas membuat pesawat gagal mendarat di Bandara Patimura, Ambon. Demi keselamatan penerbangan, pilot memutuskan return to base kembali ke Bandara Deo Sorong. Keputusan ini berdampak langsung pada penerbangan lanjutan yang akhirnya ikut tertunda hingga lebih dari 1 hari. Namun persoalan tidak berhenti di situ. Seorang penumpang rute Surabaya Samarinda mengaku ikut terbawa ke Sorong dan diminta untuk membeli tiket baru. Hingga kini pihak maskapai belum bersedia memberikan keterangan resmi. Mas, nggak mau kasih keterangan? Nggak mau, Pak, masih ada di atas saya. Iya.
Para penumpang berharap maskapai bersikap lebih transparan, memberikan informasi yang jelas, serta memenuhi hak-hak penumpang sesuai ketentuan penerbangan yang berlaku. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa kesal dengan maraknya peredaran sabu di lingkungannya. Puluhan mak-mak di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk melempari rumah bandar dan pengedar sabu. Saat digeruduk mak-mak, para pelaku telah melarikan diri. Upaya polisi yang dianggap tidak tegas memberantas peredaran narkoba membuat puluhan mama di desa Tabuyung, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara melampiaskan kekesalan mereka. Para mama ini mengamuk melempari rumah bandar dan pengedar sabu dengan menggunakan batu. Namun sayangnya para mama ini tak berhasil menangkap para pelaku karena saat digeruduk mereka telah melarikan diri. Menanggapi hal tersebut, Polres Mandailing Natal meminta masyarakat untuk melapor ke polisi jika menemukan aksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal warga. Polisi meminta masyarakat tak main hakim sendiri karena laporan warga pasti akan ditindaklanjuti. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, manakala ada informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotik, mohon supaya diberikan informasi ke kami, karena kami pun butuh informasi itu. Tanpa adanya informasi kami tidak bisa bekerja apa-apa. Aksi mama mengamuk karena maraknya peredaran narkoba sudah berulang kali terjadi. Polisi pun telah menangkap sejumlah pengedar, namun narkoba sulit diberantas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemis di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai kepergok mencuri motor. Modusnya, pencuri mengenakan pakaian badut berkeliling kampung setelah dilihat sepi melakukan aksinya. Pencuri dianiaya dan tangannya diikat diarak keliling kampung usai terpergok mencuri sepeda motor di Desa Pagar, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat diajar, pencuri ini menangis dan ketakutan. Beruntung aksi amuk massa bisa diredam Kades setempat. Peristiwa bermula saat pelaku berkeliling kampung mengenakan kostum badut untuk berpura-pura mengamen. Saat melintas di salah satu rumah warga, pelaku melihat sepeda motor Matic terparkir di teras dengan kondisi kunci masih tertancap. Melihat kesempatan itu, pelaku nekat membawa kabur motor Honda Beat. Namun, aksinya terpergok pemilik dan warga sekitar. Yang punya sepeda juga. Ternyata sampai di lokasi sudah dimasai. Ruame gitu. Oh, ruame Pak, wedo-wedo sak wajak. Ini sendirian apa gimana tadi? Kayaknya sendirian kayaknya. Sendirian. Memakai atribut badut. Atribut badut. Oh, berarti modusnya pakai badut? Iya. Ambil motor ini? Iya. Modusnya pakai badut karena dia sudah berapa kali mengintari kurang lebih selama 2 tahun mengintari wilayah Desa Pagar, kemudian desa-desa lain, karena kebetulan ada kesempatan di Desa Pagar ini dia langsung melaksanakan aksinya. Pelaku beserta barang bukti berupa pakaian badut dan sepeda motor telah diamankan di Polsek Purwosari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.